Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di catatan si boy. Catatan tentang kriminal bersama saya Indra dan rekan saya. Akmal Supriyadi. Kali ini kita akan membahas tentang apa? Kadang kan di dunia ini kan kita pengen kaya gitu ya, mal. Kadang-kadang orang tuh tidak selalu mencari jalan pintas. Nah ini yang menjadi permasalahan bagi masyarakat kita nih. Contohnya kayak kasus kali ini mal yang kita akan ceritain nih. Nah, coba gimana mal ceritanya untuk kali ini? Kita akan bahas tentang dukun Usep yang dulu pernah gempar pada tahun 2007 ya. Benar. Itu dukun yang disebutnya penggandaan uang. Jadi kadang-kadang orang itu tidak sabar dengan usahanya sendiri, jadi meminta bantuan. Ternyata kan ada malapetaka di balik itu semua. Ingin lebih instan lah gitu ya, caranya. Gitu. Baik, kita mulai aja ceritanya. Tapi sebelumnya kita minum dulu terlebih dahulu. Biar mencairkan suasana, guys. Oke, guys. Pada tanggal 23 Juni 2007, Polres Lebak menerima laporan seorang wanita bernama Dewi, umur 30 tahun, yang ditemani oleh anaknya, datang mengadukan perihal nasib suaminya yang bernama Anto, yang tak kunjung pulang ke rumah semenjak 3 hari yang lalu atau sejak tanggal 20 Juli 2007. Anto sendiri meninggalkan rumah beserta temannya, Samali dan Nasrun. Kepada pihak kepolisian, Dewi mengatakan bahwa Anto akan menemui seorang dukun yang bisa menggandakan uang di desa Cikareo, Cileles, Lebak, Banten. Diutarakan Dewi bahwa Anto akan menggandakan uang sebesar 200 juta menjadi 2 miliar kepada seorang dukun yang bernama Usep. Oh, awalnya dia punya uang. Dari uang itu mungkin dia nggak mau pakai usaha, ingin dia pengen secara instan. Perputaran uangnya ingin cepat banyak. Hingga dia mungkin mencari jalan pintas bagaimana cara menambahkan uang dengan cepat gitu. Dia berarti datang ke si dukun yang bernama Usep. Nah, Usep nih. Nah, kita juga Usep, nanti kita akan cerita tuh siapa sih Usep sebenarnya kan. Kita lanjutin terlebih dahulu. Mendengar dari sumber terkait, tim kepolisian Polres Lebak, Banten langsung bergerak pada hari itu juga untuk mendatangi kediaman sekaligus tempat praktek perdukunan si dukun Usep yang barusan tadi diceritakan. Tengah menerima pasien, katanya, polisi menduga Usep menjalankan praktek penggandaan uang secara goib. Di tempat terpisah, polisi pun menangkap Oyon, rekan Usep, dalam menjalankan praktik penggandaan uang goib tersebut di pangkalan ojek Pasar Seketi, Pandeglang. Nah, jadi ternyata Usep itu langsung digerebek nih sama kepolisian kan. Pas ada laporan dari si Ibu Dewi ini kan, langsung polisi bergerak cepat nih, Polres Lebak, Banten tuh langsung datang ke rumah Usep. Dan ternyata di waktu penggerebekan tersebut juga ada orang yang sedang berkonsultasi nih sama dukun Usep tersebut nih. Ternyata dukun Usep yang barusan ya. Ternyata dukun Usep sendiri itu juga tidak sendiri nih, kayak dia dibantu oleh rekannya nih, gitu. Namanya tuh Oyon tuh. Dia tuh juga. Nah, nanti mungkin kita akan lihat nih siapa sih si Oyon juga nih, keterlibatannya seperti apa nih. Tubagus Mulyana Yusuf alias Usep, umur 32 tahun, bukanlah orang pintar ataupun sakti. Jadi dia itu mencap diri dia sebagai orang sakti. Sebenarnya emang tidak sakti, dia biasa saja seperti kita ya. Iya, betul. Cuman mengaku-ngaku gitu kan. Dan dia mungkin pintar. Nah, di balik itu semua mungkin si Oyon ini juga pintar dalam mencari korban. Oh, berarti si Usep sang eksekutor dan si Oyon berarti membantu para korban-korban, menggait para korban. Nah, jadi Usep sendiri tuh seorang penipu dan berpura-pura bisa menggandakan uang dalam modus penipuan penggandaan uang. Dibantu oleh Sabirin nih, si Oyon kan,
dalam mengiming-imingi kekayaan yang cepat lewat Hmm. ritual penggandaan uang kepada calon korban. Mereka mendapatkan korban yang berasal dari berbagai kota, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Oh, dan semuanya diminta mahar sebagai alasan untuk membuka gerbang goib nih mah, katanya sih sebagai katanya ritual nih. ada gerbang goib ya? Iya, ritual menggandakan uang tersebut nih. Jadi dia tuh si Oyon Sobirin alias Oyon itu datang Sabirin alias Oyon. ngebantu dia menggait calon korban kan. Nah, si Usep ini sebagai ibaratnya dukun gitu mah, yang orang saktinya lah gitu. Nah, setelah dimintain apa untuk membuka gerbang goib tuh ritual. Nah, si Usep tuh mengakui tuh dia tuh udah ngebunuh si Anto nih sama temannya juga tuh Nasamali dan Nasrun. Motif awalnya Usep dan Oyon untuk menipu soal penggandaan uang, tapi diakhiri dengan pembunuhan. Mereka dibunuh dan uang 36 juta dompet ponsel mereka dirampas keduanya. Nah, gitu mah. Berarti itu kan emang cuma modus gitu kan. Iya, modus. Ibaratkan begal lah gitu, cuman ingin apa sih namanya membunuh tanpa menyentuh itu. Ya, dia seperti tuh, itulah gitu, ingin tapi mungkin konsep seperti awalnya itu. dia tidak mau ngebunuh ya, cuman karena kalau ntar dia dilaporkan ke polisi penipuan, dia mungkin nggak bisa ngebalikin uang, jadi sekalian aja mungkin dibunuh. Nah gitu. Nah, pada malam hari itu juga Usep dan Oyon digelandang polisi untuk menuju sebuah hutan di kawasan kampung Ciburu, desa Cikareo, Cileres. Si korban tersebut dibawa oleh si Usep ke hutan. Ke hutan. Nah, agar apa sih namanya kasusnya tidak tercium lah gitu oleh polisian. Mereka diminta polisi untuk menunjukkan mereka kuburan ketiganya. Setelah menemukan kuburan tersebut, Usep dan Oyon diminta menggalinya. Tak lama kemudian ternyata diketemukan tuh mah jasad dari si ketiga jasad tersebut tuh, teman-temannya dari tadi yang dari awal sudah apa sih namanya karena jebakan si Usep lah gitu. Iya benar gitu. Dari pengaduan tersebut, polisi akhirnya mendapatkan fakta Usep dan Oyon ternyata sebelumnya itu udah ngebunuh mah. Oh, sebelumnya. Jadi sebelum kasus ini tuh emang ada kasus yang tidak terungkap gitu. Yang belum terungkap lah gitu. Yang belum terungkap. Dia ternyata udah membunuh Oon, Salikun, Imik, Zamzani, Yudi, dan Umron pada tanggal 17 Mei 2007 nih. Keesokan harinya Selasa 24 Juli 2007, Usep dan Oyon kembali diminta menunjukkan lokasi kuburan kelima korban. Ternyata lokasi pembunuhan pertama berjarak 1,5 kilometer. Lumayan jauh juga ya jarak. Justru agak berdekatan sih di area-area tersebut juga, cuman dia di tempat itu gitu kan, gitu mah. Nah, ternyata lokasi pembunuhan pertama berjarak sekitar 1,5 km ya. Kelima korban ini dikubur tengah hutan Kampung Cipajar, desa Cikareo, Cileles. Usep dan Oyon lah yang mencari dan menggali kuburan itu. Disaksikan sejumlah polisi nih. Jasad korban yang ditemukan nyaris sudah tak bisa dikenali lagi. Waduh, udah busuk mungkin ya. Oyon mengenalkan Anto, Samali, dan Nasrul kepada Usep sebelum dibunuh. Masing-masing menyerahkan uang 14 juta kepada Usep. Dia udah mengambil keuntungan. Ketiganya pula yang dimintai Usep untuk menggali lubang itu sebagai pintu gerbang goib untuk menarik uang. Waduh. Dia kayak menggali kuburannya sendiri gitu. Nah, setelah lubang selesai digali itu Usep meminta ketiga pasiennya untuk meminum air yang disebut sama si Usep tuh bahwa ini tuh air racikan buat melihat menarik uang goib. Ternyata untuk praktek ritual lah gitu kan. Ternyata air tersebut tuh racun tikus. Air tersebut itu air racun tikus ya. Setelah mereka meninggal, nah mereka dikuburin nih ketiga jasad itu di satu lubang tersebut gitu mah. Nah, kenapa ini bentar dulu ya, bentar dipotong. Kenapa dari pas dia minum, yang ketiga korban itu minum air itu emang tidak ada kecurigaan gitu kan? Pasti kan bertanya-tanya ini itu air apa. Tapi menurut mungkin pemikiran mereka karena mereka percaya
dengan Emang si Usep dukun yang sakti. ahli lah gitu, sakti gitu kan. Jadi dia merasa ya udahlah minum aja mungkin gitu. Nah setelah itu mereka menyeret tubuh pasien dan membuangnya ke dalam lubang nih, yang tadi kan yang tadi tuh. Terus mereka ditangkap tuh. Nah pengadilan negeri Rangkas Bitung pada 10 Maret 2008 Usep tuh diponis nih untuk melakukan diponis mati lah gitu kan. Kayaknya kena ini apa sih namanya, pasal berlapis. Bisa. Penipuan dan pembunuhan. Yang tahu boleh di komen. Saya cuman ini aja pasti bahas kalau soal pasal kurang tahu sih, coba di komen yang tahu. Cuman ini bisa ya buat kita jadi pelajaran lah. Kalau misalkan mencari kekayaan itu bukan jalan pintas lah gitu. Mungkin ada cara-cara yang lebih baik lagi lah untuk menjalankan mencari rezekinya lah gitu. Gitu mah untuk kasus ini. Gimana menurut Akmal sendiri tentang kasus yang kayak gini? Tentang kasus ini sih hikmahnya mah, kalau misalkan saya gitu kan, kalau punya uang berjuta-juta lebih baik usaha sendirilah. Gimana pun kalau maju pun ya alhamdulillah, kalau enggak ya belum tentu rezekinya gitulah. Tapi kalau kita bisa ikhtiar, insya Allah pasti ada hasilnya. Tapi enggak cara gininya juga apa sih? Saya emang nggak percaya sih soal penggandaan uang itu, kurang percaya. Bukan kurang percaya, emang nggak percaya, emang itu mutahayu. Tidak ada. Tidak akan mungkin ya penggandaan uang tersebut. Itu sudah termasuk menduakan Allah lah. Iya, itu namanya musyrik lah. Bagi semua juga beragama kan tidak boleh kan menduakan lah. Nah, gitu mah untuk kasus ini. Ya, mungkin ke episode selanjutnya ada kasus yang lebih menarik nih. Dan untuk kasus ini kalian bisa komen aja di bawah ini. Dan jangan lupa nih apa aja Mal. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe kepada teman, saudara, semuanya, semua orang share. Biar video ini trending, guys. Biar kita juga bisa menyampaikan, biar lebih semangat lagi lah untuk bercerita kembali. Oke Mal, silakan. Nanti kalian boleh request kasus-kasus apa yang sedang trending atau sedang ramai lah, mau yang dulu atau mau yang sekarang, boleh di komen aja. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan kasus tersebut dan bisa bertukar pikiran lah emang. Nah betul. Oke. Untuk kali ini catatan si Boy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.